Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai dengan fakta atau fenomena yang ada. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa itu fakta. Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Nah, fakta itu sendiri berdasarkan dari bisa penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, sedangkan fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Fenomena ada bermacam-macam. Ada fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya, fenomena terjadinya pelangi, fenomena gunung meletus, kemudian ada fenomena budaya seperti reok Ponorogo, karapan sapi, dan yang saat ini yang masih terjadi adalah fenomena pandemi COVID-19. Nah, untuk membuat teks eksplanasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja ciri-cirinya. Ciri pertama, teks eksplanasi harus memuat informasi dan fakta. Yang kedua, harus membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks. Dan yang terakhir, jika teks eksplanasi berupa proses, harus menjelaskan sesuatu, maka harus terdapat langkah atau tahapan yang dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian-bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ada 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Pernyataan umum. Bagian ini biasanya dalam bagian pembuka. Penulis biasanya menceritakan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Misalnya, kita akan menulis teks eksplanasi dengan topik matahari. Nah, dalam pernyataan umum biasanya hanya menjelaskan pengertian, kemudian informasi-informasi umum, dan belum terlalu mendetail. Contohnya seperti ini. Siapa yang tidak merasakan manfaat dari matahari? Matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besar ke bumi. Energi matahari yang diterima bumi dalam 1 jam setara dengan jumlah energi yang digunakan bumi dalam waktu 1 tahun. Jadi, untuk pernyataan umum masih bersifat umum, belum begitu rinci. Bagian kedua, deret penjelas. Bagian ini berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Deret penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari pernyataan umum. Nah, deret penjelas itu sendiri biasanya lebih dari 1 paragraf. Tapi ini akan dicontohkan, misalnya kita akan mengambil dan menguraikan tentang manfaat matahari itu sendiri. Bisa manfaat bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya, seperti ini bunyi paragrafnya. Secara umum, matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
matahari menyinari dan menghangatkan bumi. Bagi tumbuhan, matahari berfungsi membantu proses fotosintesis. Bagi hewan, matahari membantu menghangatkan tubuh. Sedangkan bagi manusia, matahari membantu proses pengeringan seperti mengeringkan baju, kerupuk, ikan asin, dan sebagainya. Jadi lebih mendetail tentang apa yang akan diinformasikan. Bagian ketiga, bagian terakhir, merupakan kesimpulan. Bagian ini merupakan hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, kesimpulan dalam teks eksplanasi bukan menjadi suatu keharusan. Penulis dapat memberikan inti bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Jadi, kesimpulan bisa berisi tanggapan atau pendapat penulis atau kesimpulan dari isinya. Misalnya seperti ini. Maka, matahari begitu bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Jika tidak ada matahari, dunia ini akan menjadi gelap dan kehidupan makhluk hidup juga tidak berjalan dengan seimbang. Nah, demikian penjelasan yang bisa Bu Vetra berikan. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini.